kasih Pak Deden. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa rame malam ini ya, teman-teman yang ingin belajar luar biasa. Luar biasa Mr. Jack yang sudah selalu ada bersama kita semua, selalu peduli kepada Bapak Ibu semua. Luar biasa semua manajemen tim ya, dan Bapak Ibu di sini semuanya orang-orang yang luar biasa. Baik, waktu saya nggak lama, hanya 30 menit Bapak Ibu. Hari ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melakukan closing ya. Tindak lanjut dari tema yang kemarin. Kalau Bapak Ibu mengikuti training, basic training pekan yang lalu, hari Rabu yang lalu, tentu Bapak Ibu tahu bahwa pekan lalu kita belajar tentang bagaimana cara menghadirkan orang, mengundang orang ke acara-acara online ya. Bisa Bapak Ibu mengundang ke acara basic training kita, mengundang ke acara OPP kita. Biasanya di situ kendala orang-orang baru, orang-orang awal yang tidak punya pengalaman, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak punya pengalaman mengundang orang biasanya akan kesulitan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti training kemarin, tidak perlu khawatir karena hari ini sedikit akan saya review singkat ya, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan di training yang lalu ya. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir karena materi training ini akan kita posting di YouTube. Sehingga Bapak Ibu bisa pelajari lagi, diulang lagi ya, didengarkan lagi. Semua materi-materi ini akan ada kita posting di YouTube ya. Bapak Ibu tinggal subscribe YouTube kita, Norland Indonesia. Semua materi training, semua rekaman basic training, semua rekaman audio video visual kita akan kita posting di sana. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu takut ketinggalan materi-materi kita. Tapi yang lebih penting adalah Bapak Ibu hadir langsung ke acaranya dan Bapak Ibu bisa langsung belajar. Beda kalau belajar hanya dari recording dengan belajar langsung, itu pasti akan berbeda Bapak Ibu auranya ya. Baik, Bapak Ibu, tahap demi tahap mungkin akan Bapak Ibu lalui dalam waktu 60 hari ke depan ya. 60 hari ke depan memang waktunya kita belajar, waktunya mengasah kapak Bapak Ibu. Karena kalau kapak Bapak Ibu nggak tajam, Bapak Ibu lama-lama capek. Kok saya udah presentasi ke sana ke sini, kok saya udah mengundang banyak orang, kok nggak closing-closing, ini kenapa ya gitu, apa yang salah dengan saya? Bapak Ibu, kapak itu adalah skill Bapak Ibu. Semakin tajam kapak kita, akan semakin cepat Bapak Ibu closing. Kalau kapaknya tumpul Bapak Ibu, nah ini yang susah. Ya, kita perlu effort, perlu tenaga yang lebih besar. Akhirnya apa? Capek sendiri di lapangan. Nah, malam ini adalah waktunya kita mengasah kapak. Waktunya kita mempertajam kapak kita supaya Bapak Ibu lebih bisa di lapangan closing bisnisnya akan berkembang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, closing itu adalah sebuah proses. Nggak mungkin tiba-tiba datang Bapak Ibu ke seseorang yang baru kita kenal, teman yang baru kita kenal, tiba-tiba langsung closing, nggak bisa. Semuanya butuh proses. Nah, proses ini harus Bapak Ibu pahami bagaimana caranya supaya closing itu gampang. Supaya closing itu nggak memakan banyak energi Bapak Ibu, prosesnya harus dipahami betul. Ya. Nah, prosesnya dari mana? Oke, kita mulai dari sekarang. Ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya proses ini efektif? Supaya Bapak Ibu bisa dengan cepat langsung mengembangkan bisnisnya. Karena Pak Deden sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang game plan ya, tentang bagaimana 60 hari ke depan alias 2 bulan ke depan Bapak Ibu bisa mensponsori, mengundang dan mensponsori 4 member baru ya. Artinya Bapak Ibu ingin targetnya adalah 200 juta dalam waktu 6 bulan. Itu target kita. Nah, jadi yang pengen dapat target itu, Bapak Ibu harus teachable. Bapak Ibu harus lakukan. Lakukan aja pokoknya. Jangan banyak bertanya, lakukan aja. Karena ini sudah terbukti. Ya. Nah, ini adalah proses closing-nya. Jadi closing itu nggak tiba-tiba. Nggak datang-datang, ketemu orang, langsung misalnya minta, Pak mau beli detox, nggak bisa. Orang bingung, ini ngapain sih nanya-nanya. Beli detox kapan, orang bingung. Jadi itu sebuah proses. Nah, proses ini harus tahu dulu. Pertama, bagaimana prosesnya? Ini yang paling penting. Daftar nama potensial. Nggak bisa kita hanya mengandalkan handphone. Nggak bisa. Nggak bisa hanya karena, ntar deh ketemu siapa aja saya ceritain. Nggak bisa. Karena apa? Karena daftar nama ini kan kita pilih, Bapak Ibu. Mana orang yang potensial beli dan join, mana yang orang yang nggak akan kira-kira sulit untuk join dan tidak potensial di bisnis ini. Ya. Nah, name list atau daftar nama ini sudah pernah saya ajarkan di training sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Nah, di sini Bapak Ibu memerlukan list daftar nama ini. List Bapak Ibu buat daftar nama ini. Kalau Bapak Ibu belum punya daftar nama, di mana kita bisa mengetahui orang-orang yang potensial. Kalau Bapak Ibu tidak akan terlebih dahulu. Oh Pak, saya bisa pikirin sih, bisa diprediksi sih, nggak bisa. Bapak Ibu harus tulis dan Bapak Ibu harus punya data. Karena kita bermain dengan data. Ya. Contoh, di sini ada nama misalnya Pak Andi. Nah, cara memilah orang ini adalah dengan FAST. Apa itu FAST? Kemarin sudah saya sampaikan.
F adalah finansialnya, A itu ambisinya, S itu supel, T itu teachable ya. Artinya apa? Mereka ini kita pilih-pilih berdasarkan 4 kriteria ini. Contoh Pak Andi. Pak Andi finansialnya bagaimana? Kita kasih angka 1 karena finansial Pak Andi itu kurang dari kita. Oh, Pak Andi ini hanya pekerja buruh biasa, sementara kita kerja misalnya perkantoran, finansial kita lebih tinggi dari dia ya, Pak Andi lebih kurang dari kita kasih angka 1. Ambisi Pak Andi gimana? Kira-kira sama nggak dengan oh sama Pak. Ya udah kalau sama kasih nilai 2 ya. Supel. Oh, Pak Andi supel sekali orangnya, dia banyak temennya. Kita kasih nilai 3 karena dia lebih supel daripada kita dan seterusnya. Teachable nggak? Oke, teachable. Kurang lebih sama lah kayak saya, Pak. Oke, kasih skor 2. Jadi total berapa semua? 8 ya. Lalu misalnya Pak Budi. Wow, Pak Budi ini seorang profesor, doktor dan punya network yang sangat luas. Lalu bagaimana finansial? Oh, dia lebih lebih banyak duitnya Pak daripada saya. Oke, 3. Ambisinya juga, oh Pak Budi ini ambisi banget Pak. Dia pengen sukses, dia pengen jadi pengusaha yang besar, kasih nilai 3 karena ambisinya lebih besar daripada kita. Supel nggak orangnya? Wah, supel banget karena dia punya pintar bergaul, kemudian temannya banyak, network-nya banyak, kasih skor 3. Teachable nggak? Oh, teachable banget Pak, walaupun dia orangnya doktor, tapi dia sangat humble ya, sangat rendah hati, kasih nilai 3. Nah, ini skornya 12. Ini adalah orang potensial yang bisa kita undang nanti ke Grand OPP atau kita undang ke Table Talk atau kita undang ke acara nanti hari Jumat, Friday. Nanti kita ada acara OPP Akbar hari Jumat. Ya, Bapak Ibu bisa undang orang-orang yang potensial ini ke acara tersebut. Lalu misalnya si Cici. Cici, maaf kalau ada yang namanya Bu Cici ya. Finansial gimana Bu Cici? Aduh, finansialnya susah Pak, dia makan aja susah. Oke, kasih angka 1. Ambisi, aduh orang yang nggak ada ambisi Pak, dia mah orangnya nerima aja. Oke, 1. Supel nggak orangnya? Aduh, keras kepala banget, nggak bisa dibilangin. Oke, angka 1. Teachable nggak? Apalagi Pak, teachable. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Udah kasih nilai 4. Nah, ini orang yang nggak potensial. Ini buat siapa? Ini buat latihan Bapak Ibu. Untuk latihan one on one, home sharing bolehlah. Siapa tahu ya keajaiban dia bisa join. Tapi secara statistik, secara data orang ini tidak potensial. Nah, inilah daftar nama potensial yang harus Bapak Ibu punya. Dan segera buat daftar nama ini. Segera Bapak Ibu. Kalau mau 200 juta, nggak bisa kalau nggak punya daftar nama. Catat semua teman-teman Bapak Ibu, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main, teman kantor, teman tetangga, saudara, anaknya, semua Bapak Ibu tulis semua di sini. Kita mau lihat nanti ya, Bapak Ibu nanti akan ada satu forum khusus, kita akan buat satu forum khusus untuk berdiskusi semua orang-orang yang serius untuk membangun bisnisnya 200 juta dalam waktu 6 bulan. 100 sampai 200 juta dalam waktu 6 bulan ya. Nah, ini Bapak Ibu harus punya. Oke. Jadi setelah daftar nama gimana? Ini adalah awal bagaimana bisa closing bisa efektif. Kalau kita ngundang Bu Cici, walah kita kemudian apa namanya nggak potensial, kita undang, kita habis waktu, kita berdebat dengan dia, orangnya nggak teachable, nggak punya uang lagi, lain-lain, kita habis waktu. Itu nggak bisa smart closing. Bapak Ibu panjang waktunya nanti capek sendiri. Yang kedua, yang kedua adalah bagaimana kita mengundang Pak Budi ini. Pak Budi ini kan orangnya belum tahu Norland, sementara dia orang potensial sekali. Ini sudah saya jelaskan kemarin, gimana cara ngundang orang tanpa ditolak. Gampang. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu, kenali Pak Budi itu siapa, prospek kita itu siapa, minatnya apa. Saya kurang dekat sama orangnya. Gimana caranya saya tahu bahwa dia minatnya apa? Nah, nanti kita bisa lihat. Kita bisa cek di sosmednya dia kalau kita berteman. Oh, Pak Budi ini senangnya posting-posting makanan, berarti dia senang kuliner, senang jalan-jalan. Kemudian dia posting-posting dia lagi liburan. Oh, dia senang traveling. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik untuk Pak Budi. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah kumpulan prospek kita di daftar nama. Ada si A, si B, si C, si D, banyak sekali. Dan orang-orang ini akan kita ajak masuk ke dalam perusahaan kita bersama ya, keluarga besar Norland Indonesia. Nah, mereka belum tahu Norland itu apa ya. Nah, bagian mana sih dari acara-acara Norland itu yang menarik buat mereka? Di OPP itu kan banyak acara, ada bisnisnya, ada produknya, ada motivasinya, ada macam-macamnya. Nah, ini yang mana sih? Ada apa namanya promosinya. Nah, mereka orang-orang ini punya minat yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita mengundang orang itu dengan satu jurus aja nggak bisa. Kita harus undang mereka sesuai dengan minat mereka apa, tertariknya apa ya. Nah, di acara kita ada pembahasan produk oleh saya. Lalu ada pembahasan bisnisnya, duitnya. Nah, ada orang yang nggak senang bahas duitnya, dia senang bahas produknya. Nah, ini dengan Pak Deden nanti. Lalu ada juga nanti banyak apa teman-teman di sana ya, banyak sekali kumpulan komunitas, kemudian juga banyak sekali apa orang-orang baru di sana ya, orang-orang yang senang rame-rame. Nah, ini adalah yang menarik buat dia. Wah, Pak, kalau di OPP Nyokron tuh ada 200 orang, orang baru loh, Pak. Mungkin Bapak bisa kenal teman baru dan seterusnya. Oh, dia senang banget kayak gitu ya. Lalu ada juga orang yang pengen belajar skill-nya. Pak, di acara basic training Norland, Bapak bukan hanya diajarkan bagaimana ngejual, Bapak juga diajarkan skill. Nah, orang yang mau belajar skill biasanya dia akan tertarik dengan itu. Dia akan masuk ke acara itu karena dia tertarik minatnya dengan pengembangan skill yang baru.
Lalu ada orang yang senang traveling, jalan-jalan. Nah, di acara OPP-nya nol, ada tuh bisnis trip, Beijing trip, Bali trip, dan seterusnya. Nah, tinggal bilang aja, Pak, kalau Bapak mau jalan-jalan gratis, gampang kok caranya. Gimana? Datang hari Jumat ya, Pak. Oh, seneng dia. Kita gratis. Bisa, Pak, gratis. Caranya gimana? Datang hari Jumat, nanti Bapak lihat sendiri nanti di sana. Itu gampang. Jadi ya kalau dia udah minat, Bapak Ibu, itulah mengapa Bapak Ibu nggak perlu diundang nonton konser, bener nggak? Nggak perlu diundang nonton sepak bola, pertandingan karena Bapak Ibu minat dengan pertandingan tersebut. Nggak ada loh yang undang Bapak Ibu nonton sepak bola. Kenapa Bapak Ibu datang sendiri? Kita tertarik dengan sepak bola. Kenapa kita nggak ada undang kita konser band? Karena kita tertarik dengan musik. Nah itulah juga mengapa apa yang ditertarik orang dengan acara itulah cara mengundang mereka. Ya minatnya apa? Lalu misalnya ada lagi nih yang lagi jomblo, Pak. Nanti di sana banyak loh member-member prospek yang juga masih jomblo. Ya kali aja Bapak bisa bertemu dengan jodoh. Wah seneng dia. Masa sih? Iya cantik-cantik Pak. Oh ya udah langsung gampang kan? Cuman gitu aja. Minatnya apa? Ya udah. Jadi kita cari minat mereka. Contoh, misalnya dia seorang ibu rumah tangga, tentu dia tertariknya dengan misalnya jalan-jalannya, punya komunitas, teman-teman banyak, arisan dan seterusnya, dia tertarik. Jadi bagian inilah yang Bapak Ibu nanti sampaikan ke mereka. Bu, Ibu seneng nggak jalan-jalan gratis? Apa jalan-jalan gratis ke luar negeri atau ke domestik? Oh mau. Ibu mau tahu nggak caranya gimana? Oke, datang nanti hari Jumat ya Bu. Acara apa? Udah datang aja. Lihat aja di sana nanti Ibu bisa dapat gratis kok. Nah, nanti dia datang sendiri. Jadi nggak perlu Pak, ada perusahaan Norlan, produknya Detok apa, aduh nggak penting buat dia, nggak tertarik saya. Cari yang tertarik buat dia apa ya. Lalu bisnismen, Pak, saya lihat bisnis Bapak sekarang lagi kurang bagus ya. Oh iya nih lagi COVID gini-gini Pak. Mau nggak ini ada satu bisnis bagus yang mungkin bisa menjadikan bisnis kedua Bapak nantinya untuk Bapak kembangkan di daerah. Bisa, mau nggak Pak? Bisnis apaan? Udah lihat aja Pak hari Jumat, ini keren banget. Bisnisnya internasional Pak. Udah dia datang. Karena dia tertarik bisnis orang ini. Kalau kita ngomongin yang lain-lain, dia nggak tertarik Bapak Ibu. Dokter, kira-kira dokter bisnisnya apa? Tertariknya apa? Produk pasti. Saya ngundang teman dokter saya gampang, Bapak Ibu. Saya cuma bilang gini, "Bro, ini ada produk aneh." "Ah, aneh, produk aneh." "Iya, aneh." "Ah, seorang stroke bisa jalan." "Ah, masa sih?" "Iya, coba deh, lu kan expert nih di sini. Nah, gue minta, saya kan teman-teman ngomongnya lu gua ya. Gue cuma minta ya pendapat lu deh gimana produk ini produk apaan? Udah lu datang aja hari Jumat ya, nanti dijelasin detail di situ. Oke, gue datang ya. Aneh sih soalnya, aneh apa? Udah pokoknya bikin dia penasaran. Itu doang sih ngundang orang. Lalu dia datang Jumat, oh detox gini-gini. Oh dia harus dia apa? Berikan argumentasinya, apa namanya masukan-masukannya dan seterusnya. Gampang ya. Jadi itulah cara mengundang minat mereka apa dan itu nggak akan Bapak Ibu kecil kemungkinan akan ditolak. Satu. Yang kedua adalah langkah berikutnya. Ini untuk masih mengundang ya, prospek udah dapat daftar namanya, kemudian kita undang. Yang kedua adalah personality. Ini juga udah kita bahas kemarin. Ini adalah personality orang ada 4 ya, ada sanguin, koleris, lalu ada melankolis dan plekmatis. Nah, ngundang orang pun harus selain tahu minatnya, tahu karakternya. Nah, saya udah sampaikan kemarin, orang koleris gampang ngundangnya, gampang closingnya. Kalau saya closing orang koleris atau ngundang orang koleris gampang. Ya. Nah, orang koleris ini ciri-cirinya dia kemauannya keras. Wah, harus punya tegas biasanya, ya praktis, produktif. Kemudian biasanya jadi pemimpin. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu yang memiliki orang koleris di tim Bapak Ibu. Tapi kelemahannya apa? Dia kepala batu, susah. Kemudian dia sulit dia pemarah, kejam, dan dia juga sering apa ya dianggap sombong begitu ya. Itu orang koleris. Nah, kalau saya ngundang orang koleris juga gampang, untuk closing orang koleris juga gampang. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Orang melankolis juga senangnya yang melo-melo, namanya melankolis, melo-melo ya. Jadi dia perfect biasanya orangnya ya, tapi dia sering perasa, pemurung ya, sering berpikir, berangan-angan ya, gampang tersinggung. Kemudian sesuatu kejadian yang menyinggung dia dipikirin 3 hari nggak tidur bermalam-malam itu orang melankolis. Nah, ini juga gampang. Cari hal-hal yang sesuai dengan karakter mereka. Orang sanguin, ini orang sanguin ini orangnya heboh-heboh, ya orang yang senang hura-hura, orang yang senang heboh-heboh deh ya. Contohnya siapa kalau ignoran? Pak Denny kali ya. Kalau Pak Denny kan orangnya seneng ketawa-ketawa gitu ya. Nah, ngundang orang Pak Denny gampang, Pak. Nanti kita ini ya, kita party ya di sini ya. Wah, ngundang orang banyak rame-rame, Pak, ada musiknya, seneng. Orang sanguin seneng. Tapi kalau Pak di sana nanti ada penjelasan produk, prosesnya detail, oh, orang sanguin nggak suka. Males saya. Dia senangnya ada heboh-heboh, ada musiknya, ada joget-jogetnya kayak Pak Hendro dia senang. Orang koleris juga gampang. Kalau saya tantang, aduh ini sebenarnya ini cuma 2 orang sih. Cuman kayaknya lu nggak ini deh, nggak ditantang ya. Cuman kayaknya lu nggak pas deh datang di acara ini karena lu kurang kurang kompeten. Hah? Kurang kompeten gimana? Udah gue datang deh gitu. Itu gampang orang koleris. Orang koleris caranya seperti itu ditantang. Ya, satu lagi dipuji. Ya, itu kelemahan orang koleris 2. Tantang sama dipuji.
Lalu orang melankolis, wah di sana ada cerita nanti tentang seorang ini ketemu pacarnya di sini, wah mereka pacaran, mereka menikah gini-gini, ada success story-nya, buaan, tadinya kena stroke, lalu oh dia senang, orang melankolis senang banget cerita-cerita drama-drama begitu. Nah nanti undangnya begitu juga ya. Jadi kita bisa tahu personalitinya, kita bisa tahu minatnya. Yang kedua, yang ketiga adalah, oh ya, semua hal ini Bapak Ibu bisa pelajari di buku Personality Plus ya. Ini saya udah hatam 3 kali buku ini, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi baca aja nggak cukup, harus praktek, praktis, Bapak Ibu pasti akan sanggup untuk melakukan mengundang dengan tepat. Timing, ini penting, jangan udah tahu minat orang. Oke, saya udah tahu minatnya, saya udah tahu karakternya. Nelpon jam 12 malam, bete lah orangnya. Boro-boro dia mau datang, ini orang kurang ajar, nggak tahu jam waktu ya, nggak tahu ini ya. Nah, jangan timingnya kapan ya. Jadi cari waktu yang pas. Kalau dia seorang pekerja, saya sarankan jam makan siang. Jam 12 sampai jam 1 itu biasanya orang lagi free ya. Kalau pagi itu orang sibuk di kantor lah, apalah dia nggak fokus. Kalau jam makan siang bisa lihat HP, balas WhatsApp, ya itu pas untuk mengundang. Nah, kalau malam jangan lebih dari jam 9 malam Bapak Ibu bisa undang. Tapi kalau misalnya udah teman banget ya, udah tahu jam-jam siklus dia, ya silakan aja ya. Itu hanya apa namanya kita lihat aja timing yang pasnya ya. Lalu jangan telepon lebih berkali-kali, nggak diangkat 2 kali, telepon 3 kali sampai 100 kali. Wah, belum diundang dia udah bete duluan ya. Ingat Anda hanya mengundang, bukan presentasi. Jadi jangan jangan dijelasin, "Pak, tahu nggak Norlan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan berdiri tahun." Enggak. Kita cuman ngundang, lu mau kalau kalau ngundang orang yang punya duit kan gampang. "Win, lu mau duit nggak?" "Mau." Gratis nggak? Lu mau duit 10 juta nggak? Mau. Caranya gimana? Udah datang hari Jumat. Udah selesai gitu doang ngundang orang pengangguran, Pak, gampang. Nggak usah cerita, ada Norlan nanti begini begini, udah. Pokoknya tugasnya hanya ngundang. Ngundang peluang, peluang yang menjadi minatnya mereka ada di sana. Oke. Lalu ciptakan sense of urgency, ini udah kemarin, lalu edifikasi, oh ini pembicaranya keren. Ini adalah dia dulu seorang direktur di perusahaan ini, lalu dia ada di Norland sekarang pengalaman 30 tahun, kemudian dia juga udah banyak membuat orang sukses, orang menjadi penasaran ya. Edifikasi acara, jangan bohong, jangan menjebak. Nanti jam 8 datang ya, ada undian door prize satu buah mobil. Saking dia pengen orang datangnya, pas datang nggak ada door prize mobilnya, kecewa dong ya. Nggak usah bohong ya. Oke, itu adalah langkah kedua. Satu, daftar nama dulu. Kedua, undang. Nah, yang ketiga, gimana caranya kita closing? Smart closing hanya dalam 15 menit. Ini satu rangkaian ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya daftar nama potensial, susah closing dalam 15 menit, susah. Tapi kalau Bapak Ibu udah punya daftar nama potensial, tapi nggak bisa diundang, juga nggak akan bisa closing, betul nggak? Orang nggak bisa diundang, nggak bisa ketemu, gitu ya, nggak bisa hadir ke acara, gimana caranya? Jadi 1, 2, 3 ini adalah satu kesatuan dalam melakukan closing. Daftar nama potensial, mengundang, lalu dia datang, yang ketiga baru bagaimana cara kita lakukan closing. Nah, pertama karena kita sudah punya market yang tepat, 90% orang ini adalah market yang tepat kita. Contoh, kita mau jual detox. Jual detox sama orang-orang yang punya penyakit jantung, punya penyakit paru, punya penyakit liver, kira-kira market yang tepat nggak Bapak Ibu? Market yang tepat. Tapi kalau kita misalnya jual misalnya produk detox ini ke orang yang bukan marketnya, mungkin sih dia beli, tapi kemungkinannya kecil misalnya. Pada siapa misalnya? Orang mungkin yang atlet ya lagi sehat-sehatnya, dia nggak ada masalah kesehatan, dia apa. Nah, rasanya dia mungkin belum merasa ini urgent buat saya ya. Tapi kalau misalnya kita jual ke orang-orang yang memang memiliki masalah kesehatan, wow, itu market yang sudah tepat. Ini adalah hot market namanya ya. Bisa sih kita jual ke cold market, market yang dingin ya. Kita panaskan market ini tapi lama. Yang gampang itu yang cepat itu cari hot market. Kedua, orang harus nyaman tanpa paksaan. Kadang kita kan mau closing itu karena keburu-buru ya. Aduh Bu, belilah Bu, tolonglah Bu, beli Bu. Aduh Bu, aduh orang masih nggak nyaman. Ini orang ngapain sih maksa-maksa? Saya pernah tuh ya ditawarin orang jualan apa waktu itu ya. Jualan makanan apa gitu ya, maksanya minta ampun. Saya tetap nggak beli. Biarin aja gitu kan. Gimana saya mau beli orang dianya nawarin terus maksa-maksa, jangan ya. Bikin orang itu ngerasa nyaman dengan kita. Wow, dia ngerasa nyaman, dia paham kondisinya. Itulah perlunya communication skill ya untuk berkomunikasi dengan orang. Kita tahu nih orang ini kira-kira kalau kita ini terus dia nggak nyaman, kita diem. Tapi kalau dia ngomong dengerin, yang dia ngomong kita ngomong, dia nggak nyaman juga ya. Lalu apa lagi? Tawarkan value, bukan hanya fokus jual. Pak, ini harganya 5 juta loh, 5 juta. Jadi di pikiran dia nih orang hanya mau jual aja ke saya. Angkanya disebut terus, Pak ini 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, bukan. Kita tawarkan value ya. Value itu nilai. Jadi kita jualan produk, kita menjual produk itu bukan hanya jual harga, tapi jual value, jual nilainya apa. Contoh, Pak, Bapak sekarang 50 tahun kan, anak Bapak 2 ya. Iya.
Pak, kalau terjadi sesuatu dengan Bapak ya, jantung Bapak misalnya bermasalah, liver Bapak bermasalah, kemudian Bapak masuk rumah sakit, terus masa depan anak Bapak gimana? Iya ya, gimana ya? Oh ya, nah jadi gimana Pak? Dengan 5 juta Bapak bisa Bapak bisa mempunyai kesehatan yang luar biasa, Bapak bisa lihat anak Bapak besar, Bapak bisa, dampingi mereka nanti sampai mereka Bapak punya cucu dan seterusnya, Bapak punya kehidupan yang lebih baik. Gimana Pak? Itu value. Value dari nilai produk itu apa? Jadi bukan, "Pak, ini bisa, 5 juta Bapak bisa bersihkan, semua," itu cuman teori ya, tapi value-nya buat dia apa? Produk ini bisa membersihkan sel, membersihkan jantung, liver, apa, itu teorinya. Tapi value-nya, nilainya buat dia apa? Oke, jadi kita jual value-nya ya. Contoh yang kedua misalnya, kita tawarkan value, "Pak, eee, saya lihat Bapak, belakangan ini, kurang begitu itu ya, kesehatannya menurun." "Iya nih, saya sesak nafas kalau bangun capek." "Oke." "Terus kerjaan Bapak jadi terganggu ya?" "Iya." "Terus kehidupan rumah tangga gimana?" "Iya juga terganggu semua sih." Nah Pak, kalau misalnya ada satu produk yang bisa memperbaiki itu semua, yang bisa membuat kehidupan rumah tangga Bapak menjadi lebih harmonis, lalu kemudian membuat Bapak kerjanya lebih fokus, kemudian bisa Bapak melihat, masa depan anak-anak Bapak lebih terjamin, kemudian Bapak bisa kerja lebih produktif, Bapak mau nggak produktif? "Oh mau mau mau." Itu value Bapak Ibu. Jadi kita tawarkan value-nya dulu ya, bukan produk, wah ini, bisa membersihkan, itu betul. Bersihkan racun, membuang racun, toksin, segala aja, itu adalah teorinya produk itu, tapi value-nya buat siapa gitu. Nah itu yang harus Bapak Ibu cari ya. Jadi walaupun, value ini walaupun harganya berapapun kalau value itu buat dia penting, dia akan beli Bapak Ibu ya, pasti dia akan beli. Ini bukan masalah harga, kalau value-nya tinggi barang itu nih, value-nya tinggi buat dia, orang pasti akan beli, seberapa mahal pun. Tapi kalau nggak ada value-nya, nggak ada gunanya buat dia, nggak ada nilainya buat dia, semurah apapun produk ini, nggak akan ada yang beli. Karena nggak ada value ya. Tapi mau nggak beli batu? Batu buat apa? Buat saya banyak batu, harganya cuma 100 perak Pak. Nggak ada, saya nggak mau beli batu karena nggak ada value-nya buat dia. Nah jadi kalau produk ini Bapak Ibu bisa mencarikan value-nya buat dia, itu dia pasti akan tepat untuk closing ya. Nah, misalnya Bapak Ibu menawarkan produk regenerasi kah, Cordyceps kah, apakah cari value-value yang kira-kira kena di dia ya, nilainya produk ini berapa pentingnya buat dia, itu ya. Lalu berikutnya adalah biasanya orang banyak problem ya, "Aduh Pak, saya mau beli tapi nggak ada uangnya gimana?" Nah, inilah solusinya Bu di Norland. Ibu kalau nggak punya uang justru harus join Norland supaya punya uang. Mbak Ibu dengan sponsor 2 bonusnya 1.500.000 Bu, itu uang Bu. Nah, masa sih Ibu nggak ada orang yang perlu produk ini? Oke, masalah uang. Masalah waktu misalnya, "Pak, saya nggak punya waktu untuk saya sibuk di kerja." Nah, justru itu kita ada online. Ini Ibu nggak usah keluar rumah, kerja tetap biasa, malam-malam cuma 2 jam Bapak Ibu bisa lakukan ini di rumah. Solution buat dia. Oke, bisa saya jalankan bisnis ini karena dengan online aja. Oke, saya bisa jalankan, beli produk ini karena, dengan sponsor 2 saya bisa dapat uang. Karena dia tadinya nggak punya uang. "Pak, saya nggak punya teman." "Nggak usah banyak teman Bu, itu di FB Ibu temannya ada 5.000, Ibu undang satu-satu." Cara ngundang gimana Pak? Belajar di basic training, ya. Itu adalah solution. Kalau dia udah paham solusinya dan dia merasa nggak ada yang harus dia takutkan, dia akan join. Ya, biasanya orang itu ragu-ragu aja, ragu-ragu karena dia punya kendala. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala ini akan saya jelaskan nanti lebih detail di basic training minggu depan ya. Mengatasi 13 kendala orang, yang tidak bergabung dengan, bisnis ini, yang tidak bergabung dengan Nurul. Ada 13 kendala, mungkin lebih ya, tapi yang biasanya itu ada 13 dan bagaimana solusinya, nanti kita akan belajar ya. Kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan solusi buat dia, bukan hanya fokus jualan produknya aja, solusi buat dia, ya Bapak Ibu akan cepat closing. Nah, ingat juga penawaran terbatas hari ini. Artinya Bapak Ibu menciptakan satu sense of urgency. "Pak, kalau beli hari ini 4,5 juta, tapi bulan depan naik 5 juta nih, gimana nih?" "Oke oke, DP dulu aja ya, biar bisa, mengamankan, paketnya." "Oke, boleh, dia DP dulu," misalnya DP dulu. Udah closing, walaupun cuma 500.000, betul nggak? Nah, nanti dia akan segera untuk lunasi ya, karena dia udah DP, nggak mungkin dia mau uangnya, hilang dan seterusnya ya. Oke itu. Itu adalah satu kesatuan. Itu adalah beberapa tips dari saya ya. Nah, tapi ada beberapa cara, ini terakhir, waktu saya masih, 5 menit lagi. Jadi, ada, 5 teknik. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman yang udah sering ketemu saya di Table Talk atau di OPP, udah sering lihat saya kalau, bantu closing ya. Contoh kemarin di Surabaya ya, ada beberapa juga kita bantu closing, kemudian di Malang ya, ada Bu Aji Lala juga beberapa yang kita bantu closing, kemudian terakhir di Bandung ada Buya Ermas juga beberapa yang kita bantu closing. Nah, teknik smart closing itu ini adalah sebenarnya, soft skill ya.
nggak bisa langsung bisa, nggak bisa, harus latihan. Saya juga latihan, Pak. Dulu saya juga nggak bisa closing Bapak Ibu, makanya klien saya dulu lihat saya, aduh, susah banget closing orang begitu ya. Karena upline saya dulu, lihat saya presentasi lama sekali gitu dan nggak kena intinya apa, nggak cepet, nggak praktis gitu. Jadi muter lama habis waktu. Nah akhirnya ya saya belajar, ya belajar lalu praktis, akhirnya saya bisa closing sendiri. Closing sendiri akhirnya grup saya semakin besar ya, bisnis saya semakin besar pada saat itu dan akhirnya ya udah akhirnya terbiasa ya. Nah hal ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, namanya ada assumptive ya atau closing assumptive. Artinya kasih 2 pilihan. Bukan tanya, "Pak, jadi join nggak di Noren?" Nggak, jangan gitu tanyanya. Tanyanya, "Pak, jadinya beli paket bronze atau paket senior?" Jadi seakan-akan orang ini udah oke ya, kalau lihatnya udah lampu hijau, jangan dibalik lagi, "Pak, jadi join apa enggak?" Balik lagi, mentah lagi. Kasih 2 pilihan, "Pak, jadinya," kayak ini, sales mobil ya, dia bertanya, "Pak, jadinya warna mobilnya, biru atau merah?" Ya. Jadi orang, "Oh, iya ya." Jadi pikirannya itu diarahkan ke bronze dan nggak ada pilihan, dia cuma bronze atau senior gitu kan. Oke, saya bronze aja dulu deh. Oke, dia bronze. Closing, sudah. Lalu apalagi? Nah, ini cocok untuk orang-orang pragmatis. Orang pragmatis susah banget ngambil keputusan. Bentar ya, ragu-ragu ya. Udah, Bu, gini aja. Ibu ambil paketnya ini apa ini? Apa produknya peptide dulu, Bu? Atau G-Vital? Kan Ibu ada masalah lambung. Udah, oh iya deh, peptide dulu aja ya. G-Vitalnya nanti. Enggak apa-apa, yang penting closing. Sudah, ya. Terus apa lagi? Nah, Pak, jadi belinya regenerasi apa pasutri ya? Tadi kan Bapak ada masalah lambung ya? Lalu ada masalah ini ya, ini kan juga ada masalah untuk kewanitaan kan, untuk ibu. Nah, jadi yang mana dulu Pak, regenerasi? Jadi dia fokusnya langsung kedua itu, yang mana ya? Yang mana ya? Gitu. Udah nggak ada lagi dia no. Jadi udah langsung diarahkan ke yes dua-duanya ya. Tapi kalau tanya Pak jadi beli nggak Pak? Ntar ya saya pikir-pikir dulu ya. Saya tanya ini dulu, panjang lagi dia udah ada choice untuk no. Tapi kalau kita misalnya, halo Pak Hendro, Oke, halo? Enggak? saya masih jelas Pak? Oke, suaranya masih jelas, Dok. Ya, siap. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya dia, langsung kita arahkan ke 2 pilihan, biasanya akan memilih salah satu. Nah, itu adalah closing juga. Nah, atau Pak mau beli paket split TV yang 9 juta, ada yang 12 juta Pak. "Aduh mahal semua Mas." Ya udah deh kita ada Pak, nanti ada satu lagi. Kita ada bronze Pak. Oke, ya udah bronze aja dulu nggak apa-apa. Oke, kita udah langsung closing dia juga ya. Artinya dia udah nggak ada, memikirkan no lagi gitu. Jadi nggak ada lagi dia, pada saat dia udah oke, pada saat detik itu adalah udah golden moment kita, golden time kita untuk segera closing. Kalau enggak, pulang ke rumah, udah nol lagi deh, udah. Tadi udah semangat di OPP, udah semangat pengen ini, di rumah udah lupa lagi, udah banyak masukan-masukan ini itu akhirnya dia lupa. Gagal deh closing kita. Jadi kalau orang kelihatan dia udah oke, udah positif, udah apa, segera Pak closing. Kalau enggak akan pernah closing. Itu yang pertama. Yang kedua, the objection clause. Ini adalah cara solusi mencari masalah. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini akan lebih detail nanti akan saya jelaskan di training minggu depan ya. Pak, ini benar nggak sih dia bisa membantu orang penyakit jantung? Gimana Pak ininya? Dia dia ada minat, cuman dia masih ragu-ragu. Oke, dari sini kita harus berikan informasi tambahan. Iya Bu, betul. Ini testimoninya. Ya, jadi kita harus siapkan testimoni produk ataupun bisnisnya. Benar nggak sih Pak ada orang yang bisa bonusnya kayak dokter Jabar gitu 50 juta? Ada. Ini dia testimoninya. Bener nggak sih ada yang orang bisa beli mobil? Ini dia buaan bisa beli mobil. Jadi banyak sekali tambahan-tambahan informasi yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada mereka ya untuk orang-orang yang memang masih ragu-ragu ya. Jadi dia masih ragu-ragu, tinggal satu step lagi, goal lagi, Bapak Ibu langsung bisa meng-closing orang ini, the objection. Kalau dia sudah puas dengan informasi itu, informasi tambahan yang Bapak Ibu sampaikan, dia pasti akan closing ya. Gitu. Dan Bapak Ibu harus siap dengan semua pertanyaannya. Ya, justru itu harus belajar. Kalau nggak belajar bingung. Gimana ya? Ntar ya saya tanya dokter Tommy dulu. Pas WA saya lagi di pesawat, nggak bisa balas. Orangnya, udah deh ntar tunggu jawaban dulu, lepas orang itu kan akhirnya nggak closing. Nah jadi Bapak Ibu harus siap, harus menguasai semua produk ya, menguasai semua marketing plan dan lain-lain supaya Bapak Ibu bisa menjawab setiap kendala orang-orang. 3, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah alternatif. Nah, ini adalah kasih alternatif. Ini juga biasanya orang kalau udah nggak beli Detox ya udah deh gitu. Kalau nggak beli ya udahlah gitu kan, nanti aja. Jangan, kasih alternatif Bapak Ibu. Oke Bu, kalau dana Ibu nggak cukup, Bu, kita ada paket bronze loh, Bu. Nah, oh ada ya? Iya, cuma 1,5 juta, Bu. Ini dapat dua produk, peptide sama G-Vital. Nah, Ibu, kira-kira gimana? Oh iya deh, kalau bronze sih ada uangnya. Kalau detox kayaknya belum deh, Mas. Ya udah, beli ini dulu. Itu alternatif artinya ya. Atau oke deh, kalau dana Bapak nggak cukup, Pak, bisa pakai peptide dulu, Pak. Detox kan 4,5 juta, peptide cuma 675.000. Ini untuk membantu regenerasi dulu di awal sampai Bapak punya dana. Itu juga alternatif ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu.
untuk closing ya. Jadi nggak perlu misalnya ngejarnya 4,5 juta ya untuk closing tiba-tiba orang beli paket satu produk yang bros atau apa, Bapak Ibu nggak arahkan ke situ. Jadi kasih dia alternatif ya. Nah, atau Pak kalau nggak ada uang cash bisa DP dulu Pak. Bapak kan ada uangnya gajian bulan depan kan? Iya, saya baru dikirimi anak saya bulan depan. Oke, DP dulu aja 500.000 nggak apa-apa. Kita amankan dulu Pak paketnya, takutnya kalau nggak di OPP ini nanti akan ada kenaikan harga. Gimana Pak? Oke, 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 oke. Dia bilang, oke, saya kasih DP dulu. Itu closing. Jadi jangan Bapak Ibu menyerah. Jadi harus ada alternatif-alternatif mengarahkan dia supaya dia merasa, oke, saya harus closing. Saya harus mengamankan posisi saya. Keempat, ini saya sering sebut sense of urgency atau perasaan harus cepat-cepat. Di sini teorinya the now or never ya, close the now or never closing. Join sekarang atau enggak, atau kalau enggak akan rugi. Contoh, Pak, ini kan harga promosi hanya di acara OPP. Kalau misalnya Bapak belinya besok, harganya 5 juta loh Pak, gimana? Bingung dia. Masa sih? Kok beda sih harga? Iya, ini hanya promosi di acara, Pak. Kalau Bapak misalnya berminat, DP aja dulu, Pak. Oke. Atau misalnya, Pak, gini, ini kan hanya bulan ini aja, Pak, bonus sponsornya. Kalau misalnya bonus Bapak join bulan depan, nggak ada bonus sponsor, Pak, rugi. Oh iya ya, langsung. Jadi Bapak Ibu harus kasih dia satu keterdesakan. Mengapa harus sekarang? Ya. Nah, contoh bonus sponsor. Kan hanya bulan ini, Pak. Bulan depan udah nggak ada bonus sponsor, gimana? Nah, free upgrade juga hanya bulan ini, Pak. Kalau bulan depan nggak ada free upgrade, rugi, Pak. Bapak peringkatnya tetap senior. Kalau sekarang bisa silver, Pak. Oh gitu ya? Iya, ya udah Bapak harus join sekarang, Pak. Itu namanya now or never. Cara-cara closing yang membuat orang akan segera untuk closing ya, tapi dengan cara-cara yang smart, bukan dengan cara-cara pemaksaan ya. Terakhir yang kelima Bapak Ibu, disebutnya adalah opportunity cost. Artinya potensi kerugian kalau dia nggak join sekarang. Artinya kalau kamu nggak join sekarang, kamu akan rugi. Contoh, Pak, ini ada teman Bapak tertarik dan akan gabung loh Pak. Nah kalau Bapak nggak join, ini set placement di bawah orang lain ya gimana? Bingung dia. Oh iya ya, dia mau join ya, dia tertarik ya. Ya udah deh, taruh di bawah saya ya, dia akan join. Artinya dia akan rugi gitu. Kita kan ini seakan-akan dia akan rugi kalau dia nggak join sekarang ya. Atau misalnya Pak, kalau jadi stokis sekarang, itu cashback-nya 35 juta loh, karena ada bonus sponsor. Kalau Bapak jadi stokis bulan depan, itu hanya 24 juta aja Pak. Bedanya jauh loh Pak, 9 juta rugi Pak. Oh gitu ya? Iya rugi. Dia ngerasa nggak, sifat orang tuh nggak mau rugi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa menemukan ketidakmaurugian orang sifatnya nggak mau rugi. Nah dia akan closing, dia akan join ya. Nah itu adalah hal-hal ada banyak teknik sebenarnya, ada 20, tapi saya nggak akan mungkin ceritakan semuanya di sini ya. Itu ada 5 yang biasanya saya lakukan kalau saya mau melakukan closing ya. Mungkin bahasanya mungkin nggak seperti ini persis ya, tapi sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana kondisi pada saat itu ya, situasinya seperti apa, itu adalah improvisasi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Artinya tidak harus sesuai dengan skrip yang saya sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini ya. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana cara mengatasi kendala nanti akan saya sampaikan pada acara basic training Rabu depan ya. Artinya adalah Bapak Ibu nanti hari Jumat akan mengundang 4 orang, targetnya mengundang 4 orang seperti yang ada di game plan kita, seperti yang ada sudah dicanangkan oleh Pak Deden ya. Artinya Bapak Ibu dalam waktu sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat masih bisa mengundang, telepon 2 hari ini orang untuk datang hari Jumat, praktekin cara closingnya. Di home party nanti praktis cara closingnya, sehingga Bapak Ibu akan bisa melakukannya sendiri nanti di kemudian hari dan mungkin lebih jago dari saya, lebih jago dari siapapun yang untuk melakukan closing ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan menjadi jagonya closing di Northland. Oke, Bapak Ibu, semoga nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi di acara OPP kita ya, dan hari Rabu depan akan ada acara basic training akan membahas hal-hal yang lebih ya. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada satu orang yang luar biasa ya. Cuci muka dulu kalau ngantuk, minum dulu produknya kalau ngantuk. Akan mengajarkan strategi gimana caranya cepat berhasil dalam hanya waktu 6 bulan 100-200 juta di Northland Bapak Ibu ya. Sekian dari saya Pak Hendro, semoga bermanfaat ya. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, luar biasa sekali Dr. Tommy. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Tommy Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu.